Bab 4486. Kura-kura hijau yang sangat peduli dengan wajahnya. Oh, orang ini merampas kemelekatan jiwa dengan kamu, makan terlalu banyak. Merasa Erikin tidak berbohong dan tidak perlu berbohong. Kelvin Peng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, meskipun dia menjelaskan, dia tidak banyak bicara. Tapi dia merasa sedih atas kura-kura hijau ini. Jika bukan karena penyerapan mencolok dari Erikin, dia tidak akan berpura-pura kuat hingga pingsan. Namun Erikin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika kura-kura hijau tahu hasilnya akan seperti ini, dia mungkin akan pingsan lagi karena marah. Iya, orang ini memang melahap terlalu banyak. Dia jelas telah menyerap sampai batasnya, tapi masih tidak ingin melepaskannya. Kecerdasan iblis monster masih belum cukup. Kerohanian mengalir ke dalam tubuh kura-kura hijau dan menjelajahinya. Erikin menarik tangannya sambil merasa emosional. Semua orang tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jika kura-kura hijau mendengar kalimat ini, dia mungkin akan mati karena marah. Kemudian, Erikin menggerakkan jarinya. Walaupun sebagai master obat, dia tidak bisa menyembuhkan kultivator, tapi dia bisa menyembuhkan iblis monster. Tapi masalah kura-kura hijau bukanlah penyakit dan solusinya relatif sederhana. Hanya Reiki saja sudah membuka beberapa meridian kura-kura hijau, terdengar suara semburan. Hembusan napas, seperti kolom udara, menyembur keluar sepanjang beberapa lubang besar di cangkang kura-kura hijau. Ini adalah aura kental dari pecahan jiwa dewa yang ditelan olehnya tetapi tidak dapat dicerna dan membeku di dalam tubuh, menyebabkan kura-kura hijau pingsan. Saat aura ini dilepaskan, tubuh kura-kura hijau seperti bola kempis, dengan cepat kembali normal. Membuka matanya, dia melihat sekelompok orang berdiri di sekitar, seolah-olah mereka sedang mengawasinya. Kura-kura hijau langsung tersipu, hingga dia ingin menyembunyikan diri ke dalam tanah. Bagaimanapun juga dirinya ini memiliki kekuatan 3 penurunan, tetapi pingsan di depan manusia ini, bahkan anggota tubuhnya menghadap ke atas. Sungguh, itu sangat memalukan. Bocah sialan, apa yang kamu lakukan dengan auraku? Kura-kura hijau berbalik seperti layang-layang, berbaring di tanah lagi, menatap Erikin dengan marah dan mengkritik. Aku sedang menggunakan metode rahasia kura-kura untuk memurnikan energi jiwa fase inkarnasi. Jika meridianmu terbuka, itu sama saja membuang-buang aura yang aku serap, kamu mengacaukan segalanya. Tapi aku melihat ketidaktahuanmu, jadi aku akan melepaskanmu, jangan diulangi lagi. Setelah selesai berbicara, kura-kura hijau terbang cepat, seolah tidak berani mendengarkan tanggapan Erikin. Dia segera meninggalkan pulau dan menyelam kembali ke laut. Hewan ini benar-benar keras kepala. Kelvin Peng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa kura-kura hijau sedang berbicara omong kosong. Teman-teman, aku telah menyerap semua peluang di sini. Mari kita mulai bicarakan hal penting, kata Susan Xiong. Erikin mengatakan bahwa sebidang tanah ini adalah tanah peluang. Itu seharusnya benar, bahkan memberi aku perasaan bahwa ini memiliki lebih banyak peluang daripada tempat pertama. Aku rasa semuanya sebaiknya berpencar untuk menemukan lebih banyak sumber daya. Tentu saja, jika ada manfaat, maka harus dinikmati oleh semua anggota. Tidak ada yang boleh menyembunyikannya, melainkan harus menyerapnya bersama-sama. Dari jiwa dewa yang ditaburkan dari platform ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa manfaat dari tanah peluang ini sangat melimpah. Bagaimanapun juga, Dewa Bintang sangat adil. Peluang di bidang yang sama hampir sama. Tentu saja, setiap orang adalah hubungan yang kooperatif dan Tobi Kiyu itu sangat kuat.
jadi semua orang harus melakukan peningkatan. Dengan begitu baik untuk semua orang. Kelvin Peng juga tertawa. Sudah diputuskan, karena ini adalah kerjasama, itu akan melibatkan sumpahan darah leluhur, kata Susan Xiong penuh arti. Wajah Kelvin Peng langsung membeku. Gawat, wanita ini menjebaknya. Kalau begitu mulai sekarang apa yang dia sembunyikan, apakah benar akan berpengaruh pada darah leluhur? Eric Qin, bagaimana menurutmu tentang waktu? Tanya Susan Xiong. Kita tertunda sedikit sebelumnya dan Toby Qiu pergi ke garis akhir lebih awal, jadi menurut aku kita tidak boleh membuang-buang waktu, kita atur 3 hari dulu. Pikir Eric Qin. Kali ini tidak ada Toby Qiu yang mengintip dalam kegelapan. Dalam 3 hari, seharusnya cukup. Dalam hal ini, setiap orang tidak memiliki pendapat. Maka selanjutnya semua bubar dengan penuh semangat, berpusat di pulau jiwa dewa ini dan mulai melihat-lihat. Meskipun apapun yang ditemukan di tanah peluang harus dibagi rata kepada semua orang. Teman seiman Tian, ikutlah denganku. Tapi saat Credence Tian hendak bergerak dan ingin mendapatkan sepotong kue, Eric Qin mengedipkan mata. Tuan Istana Yan, ada yang ingin aku bicarakan dengannya, kalian pergi dulu. Baik. Melihat Eric Qin, Finola Su dan Credence Tian berjalan ke dalam hutan, Mita Yan sedikit mengernyit tetapi tidak banyak bicara. Di hutan, Eric Qin menyusun formasi perisai kecil. Menatap cermin Bagua berkedip-kedip di depannya, Credence Tian sedikit gugup. Seperti biasa, saat cermin Bagua menyala, dia akan heboh, bahkan sebelumnya dia sangat menantikan momen ini. Tapi sekarang ketika benda ini aktif, Credence Tian akan sangat gugup. Semoga ini adalah kabar baik. Kuharap ini tidak ada hubungannya dengan Ketua Iblis, sebaiknya beritahu kami di mana Pulau Peluang. Credence Tian berdoa diam-diam sambil mengaktifkan cermin Bagua. Eric Qin dan Finola Su berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Karena dia telah berjanji pada Finola Su bahwa tidak peduli itu baik atau buruk, dia akan menghadapinya bersamanya. Eric Qin tidak ingin menyembunyikannya darinya. Saat cahaya Reiki menyala, tirai cahaya yang familiar muncul kembali di depan mereka bertiga. Mata mereka bertiga langsung tertuju padanya, tidak mau ketinggalan detail apapun. Karena semua orang tahu bahwa adegan yang muncul di cermin Bagua selama ini tidak salah dan itu mewakili masa depan. Dan gambar pertama terbuka, dalam kehampaan yang gelap, ada sesosok duduk bersila di tengah. Kabut hitam melayang-layang dan ada lebih dari selusin tubuh kabur mengambang di sana-sini, tetapi sosok-sosok ini tidak bergerak, hanyut bersama kabut, seolah-olah mereka sudah mati. Gumpalan darah keluar dari sosok bersila di tengah, melewati mayat yang mengambang dan kembali ke tubuhnya. Sama seperti gumpalan lampu merah berkedip, wajah orang ini menyala berkedip-kedip. Gawat, Toby Qiu lagi. Setelah menonton satu adegan saja, Credence Tian hampir berseru, wajahnya menjadi pucat. Jika Toby Qiu keluar, itu pasti bukan hal yang baik. Apa yang tidak ingin dirinya lihat pun semakin diperlihatkan hal itu. Kenapa cermin Bagua ini tidak pengertian? Apakah dia tidak bisa memberikan pengingat sesekali tentang peluang, daripada terus menunjukkan gambar Toby Qiu lagi? Eric Qin juga menyipitkan matanya. Dalam gambar ini, cahayanya sangat redup dan sama sekali tidak mungkin untuk melihat di mana letaknya. Namun dari tindakan Toby Qiu, secara kasar orang dapat menebak bahwa orang ini sedang menyempurnakan atau menyerap sesuatu darinya. Apakah dia menyempurnakan zombie? Finola Su bertanya. Tidak yakin, tapi intuisiku mengatakan bukan. Eric Qin berkata dengan suara yang dalam. Hanya sebuah gambar, Eric Qin tidak dapat menemukan bukti apapun. Namun,
Ramalan yang disampaikan oleh piringan formasi seringkali menjadi kunci. Namun menyempurnakan zombie sudah tidak asing lagi bagi semua orang dan seharusnya tidak sesederhana itu. Gambar ini terlalu buram, aku tidak bisa melihat apa-apa kecuali Tobi Kyu. Credenstian juga menggelengkan kepalanya. Mata Eric Kim jatuh ke tempat lain. 1, 2, 3. Meski di energi hitam, sosok-sosok ini terus-menerus melayang, bahkan mengelilinginya. Ada yang besar dan ada yang kecil dan detail tubuhnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Bersambung.